Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Sofyan Ali dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi di sini saya akan mereview artikel saya yang berjudul Transformasi Supervisi Pendidikan dari pengawasan menuju pembinaan berkelanjutan. Yang pertama, pendahuluan. Supervisi pendidikan berperan penting dalam peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Supervisi pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi masyarakat menuntut perubahan paradigma supervisi pendidikan dari sekadar pengawasan menuju pembinaan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Tujuannya adalah menciptakan suasana kolaboratif yang mendukung pengembangan kualitas pembelajaran. Pada awalnya, supervisi cenderung dipahami sebagai upaya kontrol terhadap pelaksanaan tugas pendidik. Namun, pendekatan ini seringkali menghasilkan suasana yang kurang kondusif bagi pengembangan profesional. Sebagai respon terhadap tantangan ini, konsep supervisi pendidikan mengalami transformasi menuju praktek yang lebih konstruktif dan memberdayakan. Hal ini melibatkan kegiatan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar, tapi juga pada peningkatan kompetensi dan motivasi tenaga pendidik. Pendekatan supervisi berbasis pembinaan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi. Selain itu, supervisi yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. Tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, menganalisis transformasi supervisi pendidikan. Yang kedua, menyoroti teori, teknik, dan tantangan dalam implementasi supervisi modern. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak supervisi modern terhadap profesionalisme guru dan hasil belajar siswa. Metodologi penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau library research. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis transformasi supervisi pendidikan dari pengawasan menuju pembinaan berkelanjutan, termasuk konsep, teknik, tantangan, dan strategi implementasi yang relevan. Literatur yang dianalisis mencakup artikel jurnal, buku referensi, dan laporan penelitian. Teknik ini menggunakan teknik analisis. Analisis ini isi meliputi reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena supervisi pendidikan berdasarkan data dari literatur, serta menganalisis berbagai perubahan paradigma supervisi, teknik supervisi modern, dan strategi pembinaan berkelanjutan. Subjek penelitian terdiri dari dokumen akademik yang relevan, termasuk 15 artikel jurnal, buku referensi, dan laporan penelitian. Fokus dokumen meliputi tema-tema utama seperti supervisi akademik, supervisi manajerial, supervisi klinis, kendala implementasi, dan strategi pembinaan profesional guru. Instrumen utama adalah lembar analisis literatur yang digunakan untuk mencatat identitas dokumen, tema utama, dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Setiap dokumen dianalisis berdasarkan kategori seperti metode supervisi, hasil temuan, dan rekomendasi yang diberikan. Prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui tahapan berikut. 1. Identifikasi dokumen. Yang kedua, ekstraksi informasi. Yang ketiga, klasifikasi data. Dan teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi atau content analysis yang meliputi 1. Reduksi data, yang kedua kategorisasi, ketiga interpretasi. Temuan penelitian. Perubahan paradigma supervisi dari pendekatan kontrol menuju kolaborasi.
menekankan pembinaan berkelanjutan. Supervisi pendidikan mengalami evolusi signifikan dari pendekatan tradisional berbasis kontrol menuju pembinaan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, Mulyasa 2006 menyatakan bahwa supervisi modern harus berbasis kolaborasi dengan melibatkan guru secara aktif dalam proses perbaikan. Teknik seperti supervisi klinis, supervisi manajerial, dan supervisi akademik semakin diterapkan untuk mendukung profesionalisme guru. Yang kedua, teknik supervisi modern, supervisi klinis, observasi kelas, dan umpan balik konstruktif, supervisi akademik, dan manajerial. Teknik supervisi modern seperti supervisi klinis dan supervisi kelas memberikan pendekatan lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Teknik ini menekankan pembinaan langsung melalui observasi di kelas dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Dan yang ketiga, strategi pembinaan berkelanjutan, pelatihan profesional, kolaborasi antar tenaga pendidik. Strategi pembinaan berkelanjutan mencakup program pelatihan, pengembangan profesional, dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan pengawas. Menurut Slameto 2016, supervisi harus dirancang untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi kendala yang dihadapi. Pembahasan kolaborasi dalam supervisi, meningkatkan motivasi dan inovasi guru. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam paradigma supervisi pendidikan dari pendekatan kontrol menuju pembinaan berkelanjutan. Transformasi ini bersejalan dengan teori Mulyasa 2006 yang menekankan bahwa supervisi modern harus berbasis kolaborasi dan partisipasi aktif antara supervisor dan guru. Dalam penelitian ini, pendekatan kolaboratif terbukti lebih efektif dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung peningkatan profesionalisme guru. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Slameto 2016 juga mengungkapkan bahwa supervisi berbasis kolaborasi meningkatkan motivasi guru dalam mengadopsi inovasi pembelajaran. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa supervisi berbasis pembinaan mampu mengatasi resistensi guru terhadap pengawasan tradisional yang sering dianggap evaluatif. Efektivitas teknik supervisi modern, supervisi klinis meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknik supervisi modern seperti supervisi klinis dan supervisi kelas yang ditemukan dalam penelitian ini mendukung teori Boardman-Maralih 2014 yang menyatakan bahwa supervisi yang efektif harus mencakup pembinaan langsung melalui observasi kelas dan umpan balik yang konstruktif. Teknik supervisi ini juga mendukung konsep supervisi akademik yang bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Salah satu keunggulan supervisi klinis adalah pendekatan personal yang memungkinkan supervisor dan guru untuk berdiskusi secara mendalam tentang strategi pembelajaran. Penelitian Fatimah 2024 mengungkapkan bahwa teknik ini membantu guru mengidentifikasi kelemahan dalam metode mengajar mereka dan memberikan solusi berbasis praktik terbaik. Strategi berkelanjutan, pembinaan melalui pelatihan dan dukungan terus-menerus. Penelitian ini menemukan bahwa pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas merupakan elemen penting dalam supervisi modern. Strategi ini konsisten dengan teori Wahyudi 2012 yang menekankan bahwa supervisi harus dirancang untuk memberikan dukungan yang terus-menerus dan berbasis kebutuhan guru. Penelitian sebelumnya oleh Sabandi 2013 juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan berkelanjutan berkontribusi langsung terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini mendukung temuan bahwa supervisi modern tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tapi juga pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kesimpulan, transformasi supervisi pendidikan berdampak positif pada profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi supervisi pendidikan dari pengawasan menuju pembinaan berkelanjutan adalah langkah strategis yang berdampak signifikan pada peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran.
Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan supervisi berbasis kontrol menuju pendekatan kolaboratif yang menekankan pembinaan personal dan berkelanjutan. Teknik supervisi modern seperti supervisi klinis dan supervisi kelas terbukti efektif dalam mendukung pengembangan keterampilan guru. Selain itu, strategi pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan profesional juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Namun, implementasi supervisi ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan waktu, resistensi guru, dan kurangnya sumber daya. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam supervisi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan efektif. Saran penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mendukung implementasi supervisi pendidikan yang lebih efektif di masa depan. Pertama, pengembangan kebijakan supervisi yang berbasis kebutuhan guru dan lembaga pendidikan yang memastikan pendekatan yang relevan dan adaptif. Kedua, penggunaan teknologi sebagai alat bantu supervisi seperti aplikasi berbasis digital untuk mengurangi keterbatasan waktu dan meningkatkan efisiensi supervisi. Ketiga, penguatan kapasitas pengawas melalui pelatihan intensif tentang teknik supervisi modern, terutama supervisi klinis dan supervisi kelas. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengaruh supervisi berbasis pembinaan terhadap hasil belajar siswa di berbagai tingkat pendidikan, serta mengidentifikasi model supervisi yang paling efektif dalam konteks pendidikan di era digital. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.